Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya tentu kita harus selalu memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita. Nikmat-nikmat yang pasti tidak bisa dihitung. Nikmat-nikmat yang mungkin ada yang secara fisik kita bisa lihat, tapi tentunya banyak juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang secara fisik tidak bisa kita lihat, tetapi dampaknya bisa kita rasakan. Udara yang masuk rongga dada kita yang menjadi wasilah kehidupan kita, kenikmatan iman kita yang saat ini kita masih beriman, masih berislam, dan juga yang tentunya kemudahan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid yang kita cintai ini. Betapa banyak saudara kita yang saat ini mungkin masih terjebak dalam kemacetan. Betapa banyak saudara kita yang saat ini mungkin masih sibuk dengan urusan dunianya. Padahal dunia adalah hal yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia adalah hal yang sangat kecil dibandingkan dan nanti dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah jelaskan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak sanggup. Oleh karenanya jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah sewajarnya kita harus selalu bersyukur, karena hakikat syukur pun akan kembali buat diri kita sendiri. Allah pun telah jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku, tetapi kalau engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setelah sebulan lalu kita melaksanakan saum Ramadan, dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulqa'dah. Kita semua pahami bahwa tujuan saum Ramadan,
Tujuan berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya, karena dalam bulan Ramadan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, tetapi memanggil dengan panggilan sayangnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan kemudian ayatnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan setelah sebulan berlalu dari bulan Ramadan, bahkan bulan Syawal pun sebentar lagi habis, mari kita introspeksi diri kita. Apakah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat takwa, sikap takwa ada di dalam diri kita? Apakah ternyata bulan Ramadan hanya menjadi euforia semata? Apakah bulan Ramadan hanya menjadi rutinitas seperti biasa saja? Kita introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, dan inilah yang hendaknya menjadi introspeksi kita. Apakah di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ciri-ciri takwa ada di dalam diri kita? Dan ternyata di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 pun memberikan ciri bahwa ketakwaan ternyata terdiri dari 3 dimensi. Setidak-tidaknya ada 3 dimensi yang harus ada dalam diri kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan 3 dimensi. Yang pertama, ciri orang bertakwa ada dimensi akidah, dimensi keimanan. Allah menyebutkan hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ciri yang pertama orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus percaya? Karena telah kita tanamkan, telah kita syahadatkan bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka apapun yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kita harus mengimaninya. Di luar sana, di banyak platform media sosial, banyak orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam. Banyak orang-orang yang menyebarkan pemahaman bahwa surga itu tidak ada, bahwa neraka itu tidak ada, bahwa azab kubur itu tidak ada. Mereka memberikan pemahaman bahwa surga nerakanya ada dalam diri kita, yang tentunya itu bertentangan dengan Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dan kita orang yang mengaku Islam, bersyahadat, maka harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang gaib, hal yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata, tetapi ada, dan kita beriman. Termasuk azab kubur, kita tidak bisa menceritakan bagaimana azab kubur karena memang kita belum pernah mengalaminya. Tetapi bukankah Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabr. Nabi Muhammad mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam dan siksa kubur. Artinya ini datang dari Nabi Muhammad SAW dan kita harus mengimaninya. Jadi yang pertama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya kita beriman terhadap hal yang gaib. Jangan sampai akidah kita terganggu. Jangan sampai ada sedikit penyimpangan dalam akidah kita dengan tidak mempercayai hal-hal yang gaib, yang jelas hal gaib itu disebutkan oleh Allah SWT dalam kitabnya dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan salat Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri ketakwaan yang kedua, dimensi hablum minallah. Kalau tadi yang pertama ada dimensi atau aspek akidah, yang kedua ini adalah aspek syariat, aspek ibadah mahdoh, di mana kita diperintahkan oleh Allah SWT wa yuqimunas shalah, untuk mendirikan salat. Dan kita sama-sama pahami bahwa dalam Islam salat adalah ibadah yang paling utama, yang tentunya tanpa menafikan ibadah-ibadah yang lain. Maka kita hendaknya juga memahami dalam ayat tersebut Allah memang menyebutkan wa yuqimunas shalah dalam rangka menjaga kedekatan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Dan tentunya kita juga hendaknya menjaga kedekatan kita kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan ibadah sholat yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, dan juga ibadah yang lain dengan puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, dengan melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan ini menjadi ciri yang kedua, bahwa orang yang bertakwa hendaknya selalu menjaga kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga habibinallahnya, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini aspek yang kedua, yaitu aspek ibadah atau aspek syariah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu efek salat adalah insya Allah kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang tentunya salat yang berusaha khusyuk, yang tentunya salat yang berusaha dengan gerakan yang tumakninah, bukan salat yang seperti halnya burung mematuk, bukan salat yang kemudian banyak pikirannya kemana-mana, tapi salat yang berusaha dikonsentrasikan dalam rangka taqarrub ilallah, sedang berhadapan dengan Allah SWT. Konsentrasikan pikiran kita, khusyukkan pikiran dan hati kita dengan gerakan yang tumakninah. Insya Allah tentunya kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan secara kedokteran pun, secara klinis pun, ternyata gerakan sholat itu bisa membuat kita semakin sehat. Salah satunya adalah ketika kita sujud. Maka ketika kita sujud selama kurang lebih satu detik atau 2 detik atau sekian detik, maka udara masuk dalam otak kita, dan dengan itu akan membuat otak kita menjadi sehat dan sebagainya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Aspek yang ketiga atau ciri takwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rizki yang kami berikan kepada kalian semua, kepada manusia, wa mimma razaqnahum yunfikun, hendaknya kita keluarkan, kita infakkan. Dan ini adalah aspek muamalah, aspek ibadah wal mahdoh. Kalau yang pertama aspek akidah, dimensi akidah, yang kedua ada dimensi syariat, yang ketiga Allah SWT memberikan perintahnya agar kita menjaga hubungan sesama manusia. Salah satunya adalah dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satunya adalah dengan kita mengeluarkan harta kita infakkan, kita sedekahkan, baik untuk saudara kita yang tidak mampu, baik untuk masjid kita yang sedang dibangun, baik untuk anak yatim dan sebagainya.
kita keluarkan. Janganlah kita menjadi orang yang pelit. Janganlah kita menjadi orang yang bakhil. Janganlah kita menjadi orang yang memegang harta dengan hati kita, tapi peganglah harta dengan tangan kita agar kita gampang mengeluarkannya. Sehingga ketika ada saudara kita yang kelaparan, kita siap untuk membantunya. Sehingga ketika ada masjid-masjid kita yang dibangun, kita siap untuk membantunya. Sehingga ketika ada saudara kita yang lagi kesulitan, kita menjadi orang yang berperan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Di sini yang ketiga ini adalah di mana Allah SWT menyuruh kita untuk menjaga kedekatan kita kepada Allah SWT melalui hablum minan nas, melalui menjaga hubungan kepada sesama manusia. Kita adalah makhluk sosial, maka kesolihan kita tidaklah sempurna ketika kita hanya menjaga hubungan kepada Allah SWT. Kesolehan kita akan menjadi sempurna ketika kita memiliki kesolehan pribadi plus kita memiliki kesolehan sosial. Dan bahkan saking pentingnya muamalah, saking pentingnya menjaga hubungan sesama manusia pun Nabi sampai memberikan salah satu hadisnya yang kurang lebihnya berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi menyebutkan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nabi Muhammad SAW mengaitkan akhlak terhadap tetangga, mengaitkan akhlak terhadap tamu, mengaitkan ucapan, dikaitkan dengan keimanan pada Allah dan hari akhir. Jamaah salat Jumat rahimahullah, betapa banyak saat ini yang kadang kita dengan sangat gampang mengeluarkan kata-kata caci maki. Ada kata-kata binatang sangat mudah keluar dari lisan kita. Ada kata-kata hinaan sangat mudah keluar dari lisan kita. Padahal Nabi sangat menegaskan, kalau engkau beriman pada Allah dan di akhir, maka ucapkanlah yang baik, keluarkanlah dari lisan kita kalimat-kalimat yang baik. Kalau memang tidak bisa, maka hendaknya kita diam. Dan jemaah salat Jumat rahimahullah, hendaknya pun kita mindset dalam diri kita, seandainya kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, minimalnya janganlah kita menjadi mudarat buat orang lain. Sebuah nilai minimal, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, setidaknya janganlah kita menjadi mudarat bagi orang lain. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pun Nabi Muhammad memberikan motivasinya dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Tapi seandainya kita tidak bisa bermanfaat, setidaknya janganlah kita menjadi mudarat. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Yang ketiga tadi adalah dimensi muamalah. Dan dengan tiga dimensi ini ketika ada dalam diri kita, dimensi akidah, dimensi syariat, dan dimensi muamalah, insya Allah kita akan menjadi orang yang sebenar-benarnya takwa. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sebenar-benarnya beriman. Walaupun tentunya cirinya masih banyak, dalam surat lain pun disebutkan, tapi setidaknya dengan tiga dimensi ciri takwa tadi, semoga kita menjadi orang yang bertakwa, dan semoga puasa kita selama bulan Ramadan memberikan bekas di dalam hati dan diri kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس،